G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo Kak. Wah, Kak Nadia hari ini senang banget ya. Emang ada apa nih? Iya dong, kakak senang karena hari ini bisa beribadah lagi. Kakak juga kelihatannya senang Iya. banget. Iya dong, karena kan kita mau sama-sama beribadah. Kita mau ajak adik-adik juga yuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya bersyukur ya, hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah kita akan dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Wahyu pasal 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan, karena telah Tuhan menyertai kami, menyertai kami, sehingga kami bisa kembali beribadah pada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Kakak-kakak, adik-adik, kita selalu mau memuji nama Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yuk, mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Always sing for Jesus. Adik-adik, kita mau sama-sama belajar tentang pengakuan iman rasuli supaya kita bisa selalu berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama lafalkan dan teman-teman kita yang akan memimpin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Apostles' Creed. I believe in the Holy Universal Church. 使徒信基督兴盛而丰的教会。 Adik-adik, misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah misi penyelamatan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita, mari kita bersama-sama menyanyikan Yesus disalib karena cinta saya, medley tanda paku di kaki dan tangan. Yesus disalib karena cinta saya,
cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk hapus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk hapus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena kami boleh memuji, boleh memuji, boleh menyembah namamu. Dan sekarang Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla, kenapa? Kok kayaknya sedih ya? Lagi ngapain? Kayla takut kalau Dodo nggak sembuh gimana, Pak? Mama, kalau Dodo mati gimana? Nanti Kayla nggak bisa main lagi dong sama Dodo. Oh, tadi dokter bilang kalau Dodonya sudah dirawat sama dokter hewannya. Terus dokter juga bilang kalau Dodo sudah lebih baik dari kemarin. Dodo hanya salah makan aja. Serius, Pak? Iya, serius. Syukurlah, jadi Dodo udah boleh pulang. Tunggu ya, sabar ya Kayla. Mungkin mau 1-2 hari lagi. Kalau dokter bilang kondisi Dodo udah stabil, kita jemput sama-sama ya. Oke, Ma. Tadi Papa dengar Kayla takut ya kalau Dodo mati, terus Kayla nggak bisa main lagi sama Dodo ya. Iya, Pak. Kayla takut kalau nanti Kayla bisa sama Dodo dan nggak bisa main sama-sama lagi. Oh iya, kan kita kalau bisa nanti kita nggak bisa ketemu lagi dong. Maksudnya Kayla itu kalau kita meninggal gitu ya? Iya. Kayla sedih ya mikirin itu ya? Iya. Ya sih, kalau kita manusia meninggal, kita itu berpisah. Tapi sebenarnya nggak selamanya loh Kayla loh. Karena ada satu kematian yang sudah mengubah semua kematian manusia. Emang ada? Ada, Kayla lupa ya. Ada kematian Tuhan Yesus. Ingat? Ingat, Tuhan Yesus mati untuk apa? menembus manusia. Benar. Iya, Tuhan Yesus sudah beberapa kali tuh kasih tahu kepada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus itu datang terus dia akan menderita di tangan orang-orang berdosa. Ih, beneran? Gimana tuh ceritanya, Pak? Ma? Waktu itu Tuhan Yesus lagi sama murid-muridnya di Galilea. Lalu Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia.
Nah, Kayla, sebenarnya itu udah kali kedua loh Tuhan Yesus ngomong kalau dia akan mati. Oh, udah kedua kali ya, tapi murid-murid Yesus masih belum paham apa yang Yesus katakan. Bener. Iya, karena mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Mereka saat itu belum mengerti bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penyelamatan. Jadi dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Maksudnya itu menjalankan misi menyelamatkan manusia. Oh gitu, Pak. Mas, sebenarnya Yesus bisa memilih untuk tidak mati di atas kayu salib kan? Bener, Kayla. Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Nah, yang berdosa itu kan kita manusia. Dosa itu membuat kita sama Tuhan itu terpisah. Dan dosa itu membuat kita harus dihukum. Tapi karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, dia gak mau kita dihukum. Karena kalau kita dihukum, kita akan mati selamanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, dia menggantikan kita yang menerima hukuman. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak dihukum. Sebaliknya, kita bisa dapat keselamatan, dapat kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Nah, ya Tuhan Yesus udah kasih tahu tuh kayak gitu sama murid-muridnya. Tapi mungkin murid-muridnya belum mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oh gitu. Kayla mikir apa? Kayla berpikir kalau Kayla jadi salah satu murid Yesus, Kayla pasti akan tidak paham juga karena Kayla tidak mungkin berpikir sampai sejauh itu. Kalau Kayla jadi salah satu murid Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apakah Kayla akan jadi seperti Petrus? Petrus waktu itu memotong telinga hamba imam besar. Yang memotong telinga pembantu imam besar. Pembantu imam besar. Telinganya dipotong sama Petrus. Kayla tahu kenapa Petrus lakukan itu? Nggak tahu. Kenapa Pak? Ayo Papa jelaskan. Karena Petrus mau menghalangi supaya Tuhan Yesus jangan sampai ditangkap sama orang-orang. Supaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus nggak mau Petrus seperti itu menghalangi Tuhan untuk mati di atas kayu salib menebus manusia. Tuhan Yesus, walaupun waktu itu di Taman Getsemani udah banyak sekali orang siap-siap menangkap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap menyuruh Petrus tidak lakukan itu. Padahal Tuhan Yesus tahu loh dia akan ditangkap dan mati. Nah, kenapa Tuhan Yesus seperti itu? Kita tahu? Karena Yesus menentukan pilihannya untuk taat kepada Allah Bapa ya? Benar. Iya Kayla, karena kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong kalau Mesias harus menderita dan kemudian bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Iya, dengan mengalami kematian dan kebangkitan, jadi itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar. Dia hidup, dia bangkit, dia bisa menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati, bangkit, memberikan hidup bagi kita. Ya, memang kematian itu menakutkan dan mengerikan. Tetapi kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang mulia, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi Kayla, di dalam Tuhan Yesus kematian itu ya walaupun kita sedih ya nanti kita berpisah, tapi itu tidak selama-lamanya loh. Kematian Tuhan Yesus sudah mengubah kematian kita jadi kematian yang mulia. Kematian Tuhan Yesus memberikan hidup bagi kita. Kayla ngerti? Apa itu artinya? Artinya kita akan selamanya hidup di dunia, Pak, Ma. Kita tidak akan mati. Maksudnya adalah semua manusia memang harus mati secara fisik. Tetapi roh mereka ketika mereka mati, roh mereka kembali kepada Tuhan. Jadi mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Oh, yang artinya nanti kita mati itu kita masuk surga ya? Betul.
mati masuk surga, tapi ada satu syarat loh, dan hanya satu syarat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Keila sudah percaya pada Tuhan Yesus? Sudah, Pak. Iya, jadi kita harus melihat kematian itu dari sisi yang mulia. Bahwa kita hidup di dalam dunia, kita percaya kepada Tuhan, kita juga ketika nanti mati, kita juga memuliakan Tuhan di surga. Oke, Pak Mas. Sekarang Keila sudah paham. Jadi ketika Keila masih hidup, Keila harus bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya melakukan hal-hal yang baik, taat kepada firman Tuhan. Jadi ketika Keila sudah mati, Keila tetap masih bisa memuliakan nama Tuhan. Benar-benar Keila sudah paham, Keila sudah nangkap ya. Pintar Keila ya. Oke, kita berdoa yuk. Ayo, Papa pimpin ya. Oke, Bapak pimpin. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tuhan juga telah bangkit. Dan juga Tuhan telah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami. Kelak ketika kami mati, secara fisik, roh kami akan kembali kepada Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Keila, biasanya kan kita setiap hari ada hafal satu ayat ya. Hari ini Mama lihat Filipi pasal 1 ayat 20. Lihat di sini aja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, Filipi pasal 1 ayat 20. Nah, oke, sekarang Keila bisa main sendiri ya. Nggak sedih lagi kan? Enggak. Oke, Mama mau masak dulu. Papa mau ada kerjaan dulu di luar ya. Nanti kita main sama-sama lagi ya. Iya. Oke. Yuk. Adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia rela menderita dan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, sebagai respon kita terhadap kasih Tuhan, yuk kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau ikut Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami, dan setelah itu ada doa berkat dari Bu Maria. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya bilur-bilur dan luka-luka, tanda penderitaan Yesus meneguhkan iman anak-anak. Karena penanggungan yang telah digenapkan, sehingga anak-anak diselamatkan. Biarlah Tuhan meneguhkan dan terus menolong anak-anak bertahan di tengah tantangan. Teguh percaya kepada Yesus. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye Dah. adik-adik.